Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Konon, di suatu masa yang entah kapan, mungkin kemarin sore, mungkin juga ratusan tahun silam, hiduplah seorang pedagang ulung bernama Abu Nawas. Namanya memang terkenal bukan karena dagangannya laris manis, melainkan karena lidahnya yang tajam bagai pedang dan otaknya yang meliuk-liuk seperti ular tangga. Abu Nawas ini, saudaraku, bukan tipe orang yang betah duduk di rumah sambil mengipas lalat. Setahun penuh, ia bisa keluar masuk negeri tetangga 3 kali atau lebih. Katanya sih, untuk urusan dagang. Tapi, siapa tahu? Mungkin juga karena dia bosan dengan wajah tetangganya yang itu-itu saja. Pada suatu hari yang cerah atau mendung, siapa yang peduli, Abu Nawas kembali melancong. Kali ini, ia tiba di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja kaya raya. Istananya, jangan ditanya, megah bak istana surgawi, dikelilingi danau luas yang airnya jernih memantulkan langit. Kalau dilihat dari jauh, orang bisa salah kira itu surga versi percobaan. Tapi anehnya, sang raja justru gelisah. Padahal hartanya melimpah, istananya megah, makanannya berlimpah ruah. Namun hatinya kosong, hampa, seperti mangkuk tanpa nasi. Suatu malam, sambil menatap danau di depan istananya, sang raja bergumam pelan, mengapa tidak ada satupun kesatria di negeri ini yang berani berenang melewati danau ini menuju istanaku? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Hingga akhirnya, seperti orang yang baru saja menemukan ide cemerlang di tengah mimpi buruk, sang raja berseru, "Aha, aku akan buat sayembara." Seminggu kemudian, seluruh rakyat dikumpulkan di tepi danau, termasuk Abu Nawas yang kebetulan atau ketidakberuntungannya sedang berada di negeri itu untuk urusan dagang kain sutra. Atau setidaknya itulah alasannya. Sang raja berdiri gagah di atas panggung kayu, dada membusung, mata berbinar penuh harap. Dengan suara yang menggelegar seperti petir siang bolong, ia berkata, "Wahai sekalian rakyat dan para kesatria yang terhormat, dengarlah pengumumanku. Aku mencari seorang lelaki tangguh, pemberani, dan tidak takut mati. Siapa saja yang sanggup berenang melintasi danau ini hingga tiba di istanaku, akan kukabulkan permintaan apapun, apapun." Kerumunan rakyat sontak gaduh. Mata mereka semua tertuju ke danau, bukan karena airnya yang indah, tapi karena di dalamnya bergerak-gerak siluet hijau gelap. Buaya, buaya-buaya besar, buaya-buaya yang giginya lebih tajam dari gosip tetangga. Tidak ada yang bersuara, semua diam bagaikan patung garam. Tiba-tiba, seorang prajurit bertubuh besar dan berotot melangkah maju. Badannya seperti lemari kayu jati bernyawa. Suaranya berat dan mantap. "Paduka yang mulia, izinkan hamba mencoba." Sang raja tersenyum lebar. "Silakan, wahai prajuritku yang gagah." Abu Nawas yang berdiri di belakang kerumunan hanya menggeleng pelan. Ia bergumam dalam hati, nekat memang berani, tapi berani tanpa otak itu namanya bunuh diri berencana. Dan benar saja, begitu prajurit itu terjun ke air dan berenang sejauh 3 meter, belum sempat basah semua badannya, buaya-buaya itu menyambutnya dengan pelukan hangat. Pelukan terakhir. Dalam hitungan detik, air berubah merah. Semua orang terdiam ngeri. Sang raja menghela napas panjang. Peserta pertama gugur. Masih adakah yang berani? Tidak ada yang menjawab. Bahkan angin pun seperti ikut diam, menghormati si prajurit malang. Namun, tak lama kemudian, muncul seorang pria bertubuh sedang, berjanggut lebat, dengan senyum percaya diri yang agak meragukan. "Paduka, hamba berani." "Kamu yakin?" tanya sang raja ragu. "Tenang saja yang mulia, hamba adalah pawang buaya turun-temurun. Buaya-buaya itu seperti anak kucing bagi hamba." Sang raja langsung bersemangat lagi. "Baiklah, terjunlah.
Orang itu melompat dengan penuh keyakinan. Ia berenang dengan gaya yang aneh, seperti orang yang baru belajar berenang dari buku tanpa pernah lihat air. Dan memang benar, ia tenggelam, bukan dimakan buaya, tapi tenggelam karena tidak bisa berenang. Kali ini, seluruh rakyat mundur serentak, seperti domino yang jatuh beruntun. Sang raja mulai kesal. Adakah di negeri ini yang benar-benar pemberani? Jangan-jangan kalian semua hanya berani di mulut saja. Dan tepat pada saat itulah, seseorang terjun ke danau tanpa permisi, tanpa aba-aba, tanpa salam perpisahan. Semua orang tersentak kaget. Siapa itu? Abu Nawas. Kenapa dia? Abu Nawas berenang sekuat tenaga. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, tangannya mengayuh air seperti orang yang dikejar hantu. Buaya-buaya mendekat. Tapi entah keberuntungan atau takdir, Abu Nawas berhasil menghindar dengan gerakan kacau yang justru sulit ditebak. "Ayo, terus, jangan berhenti!" teriak sang raja girang bukan kepalang. Seluruh rakyat ikut bersorak. "Ayo Abu Nawas, kamu pasti bisa." Dan ajaib, Abu Nawas sampai di tepi istana. Selamat, utuh, basah kuyup, gemetar seperti daun kering, tapi hidup. Sang raja langsung menghampirinya, memeluknya erat. "Luar biasa, kamu sungguh hebat. Siapa namamu, wahai pahlawan?" "Abu Nawas." "Dari Baghdad." Jawabnya terbata, masih menggigil ketakutan. "Baik, meskipun kamu bukan rakyatku, aku akan menepati janji. Sebutkan permintaanmu. Apakah kamu ingin menikah dengan putriku yang cantik jelita?" "Bukan." Sang raja terdiam, sedikit kecewa, tapi juga penasaran. "Kalau begitu, kamu mau istana, harta, tahta?" "Bukan itu juga." Kini sang raja benar-benar bingung. "Lalu, apa?" Abu Nawas menatap tajam ke arah kerumunan rakyat. Matanya menyipit penuh curiga. Lalu dengan suara bergetar penuh emosi, ia berkata, "Saya cuma ingin tahu, siapa tadi yang mendorong saya sampai jatuh ke danau itu?" "Saudaraku, terkadang keberanian bukanlah pilihan. Kadang kala ia adalah hasil dorongan, entah dari takdir, entah dari tangan jahil seseorang di belakang kita. Dan yang terpenting, jangan terlalu cepat memuji seseorang sebagai pahlawan. Sebelum tahu cerita lengkapnya." Kisah selanjutnya. Pada suatu masa entah kapan, yang penting bukan sekarang, hiduplah seorang bernama Abu Jahil. Namanya memang agak sial, tapi wajahnya lumayan. Hartanya cukup. Dan yang paling penting, ia baru saja menikah lagi. Istri barunya ini, saudaraku, bukan sembarang perempuan. Cantik, jelas, pandai memasak, luar biasa. Masakannya bisa membuat orang lupa nama sendiri. Melihat bakat sang istri, Abu Jahil yang memang selalu jeli mencari peluang bisnis langsung berpikir, "Kenapa tidak kubuka saja warung makan?" Dan jadilah warung makan Abu Jahil. Dalam waktu singkat, bahkan lebih cepat dari gosip menyebar di pasar, warung itu ramai bukan kepalang. Setiap hari penuh sesak. Orang antre seperti sedang bagi-bagi uang gratis. Beruntung sekali si Abu Jahil itu, istrinya cantik, pandai masak pula, warungnya laris manis, kata seorang warga sambil mengelap mulutnya yang masih berbau kuah sope. Iya, memang masakan istrinya enak sekali, pantas saja tidak pernah sepi, timpal temannya yang baru selesai makan 3 porsi sekaligus, Abu Jahil. Tentu saja bangga bukan main. Dadanya membusung seperti ayam jago menang sabung. Pada suatu siang yang panas, saking panasnya sampai batu bisa mengeluh, datanglah sekelompok tamu istimewa, Abu Nawas dan kawan-kawannya. Melihat mereka masuk, mata Abu Jahil langsung berbinar. Bukan karena senang, tapi karena ia mencium kesempatan emas untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Dengan langkah penuh percaya diri, Abu Jahil menghampiri mereka. Senyumnya lebar, tapi matanya tajam seperti elang yang melihat mangsa. "Oh, kalian mau makan di sini? Memangnya kalian bawa uang berapa?" Perlu diketahui, di warung ini tidak boleh berhutang. Kalau tidak punya uang,
lebih baik pergi saja, ujar Abu Jahil dengan nada meremehkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Tenang saja, kami akan membayar. Halah, apalagi kalau yang bicara kamu, Abu Nawas. Siapa yang tidak tahu kamu itu miskin? Makanya, kalau cari istri, carilah seperti aku. Cantik, pandai masak, bikin warung laris, bukan seperti istrimu yang... Ya, begitulah, ejek Abu Jahil sambil terkekeh. Salah satu kawan Abu Nawas yang tidak tahan melihat situasi memanas langsung bersuara. Sudah, tidak usah bertengkar. Aku yang akan mentraktir mereka semua. Puas? Abu Jahil hanya tersenyum sinis, lalu berlalu. Di saat yang hampir bersamaan, masuklah seorang lelaki tua bertongkat. Matanya tertutup kain putih. Ia buta. Dengan langkah pelan namun pasti, ia mencari tempat duduk. Kebetulan, ia duduk tidak jauh dari meja Abu Nawas dan kawan-kawan. Abu Jahil yang melihat pelanggan baru segera menghampiri dengan sikap sopan. Entah kenapa, ia lebih hormat kepada orang buta ini daripada kepada Abu Nawas. "Selamat datang Tuan, apa yang ingin Tuan pesan?" tanya Abu Jahil dengan suara lembut. Lelaki buta itu menjawab dengan tenang. "Bawakan aku sendok bekas makan pembeli." Abu Jahil mengernyit. "Sendok bekas?" "Ya, sendok bekas." Meski bingung, Abu Jahil menuruti permintaannya. Ia mengambil sendok bekas dari meja lain dan menyerahkannya. Lelaki buta itu menerima sendok itu, lalu menciuminya pelan. Ini masakan sop iga sapi. Nah, inilah yang aku suka. Pesankan aku itu," katanya mantap. Abu Jahil melongo. Bagaimana Tuan bisa tahu?" "Oh, mudah saja. Aku cukup mencium aroma dari sendok bekas. Hidungku sudah terlatih sejak lama," jawab lelaki buta santai. Abu Jahil tercengang. Begitu juga Abu Nawas dan kawan-kawannya yang mulai memperhatikan dengan penuh minat. "Kalau begitu, untuk minumannya, apa yang Tuan inginkan?" tanya Abu Jahil penasaran. "Bawakan aku 3 gelas bekas minuman pembeli, biar aku yang pilih," pinta lelaki buta. Abu Jahil segera mengambil 3 gelas bekas dan menyerahkannya. Lelaki buta itu menciumi satu persatu. Gelas pertama, "Teh campur madu? Tidak suka." Gelas kedua, "Teh campur zaitun? Ini juga tidak." Gelas ketiga, "Ini dia, teh campur daun jeruk. Ini yang aku mau." Kali ini, seluruh warung terdiam. Semua mata tertuju pada lelaki buta yang luar biasa itu. "Hebat sekali orang ini," gumam Abu Jahil kagum setengah mati. Abu Nawas pun mengangguk pelan. Memang luar biasa. Setelah selesai makan, lelaki buta itu bersiap untuk membayar. "Berapa semuanya?" tanyanya. Tapi Abu Jahil yang masih penasaran ingin menguji sekali lagi. "Tuan, tidakkah Tuan ingin mencoba hidangan penutup kami?" tawar Abu Jahil. "Oh tidak, terima kasih. Aku sudah kenyang," tolak lelaki buta. "Begini Tuan," kata Abu Jahil dengan senyum licik. "Kalau Tuan bisa menebak nama hidangan penutup hanya dari sendoknya, maka semua makanan yang sudah Tuan santap gratis. Tapi kalau salah, Tuan harus bayar 2 kali lipat. Bagaimana?" Lelaki buta itu diam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, bawa sendoknya ke sini." Abu Jahil tersenyum penuh kemenangan. Ia langsung menghampiri sang istri di dapur. "Taruh sendok ini di ketiakmu. Diamkan beberapa saat," bisik Abu Jahil sambil menyerahkan sendok. "Untuk apa?" tanya sang istri bingung. "Sudah, turuti saja," perintah Abu Jahil dengan mata berbinar-binar penuh rencana jahat. Sang istri, meski bingung, menurut saja. Ia menyelipkan sendok di ketiaknya beberapa saat, lalu mengembalikannya kepada Abu Jahil. Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat dari kejauhan hanya bisa geleng-geleng kepala. Keterlaluan, tega-teganya mengerjai orang buta, gumam Abu Nawas miris. Abu Jahil kembali dengan sendok di tangan, senyumnya lebar seperti buaya lapar. "Ini Tuan, sendoknya," katanya sambil menahan tawa. Lelaki buta menerima sendok itu, lalu menciuminya pelan. Seketika, wajahnya berubah. "Sejak kapan Jamal kerja di sini?" tanyanya dengan nada terkejut. Abu Jahil membeku.
Jamal? Jamal siapa? Lelaki buta itu menghela napas panjang. Jamal, dulu namanya Jamal. Setelah jadi perempuan, namanya diganti Zubaidah. Dia itu mantan istriku. Begitu aku tahu dia dulunya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Seluruh warung seperti terkena mantra bisu. Lalu, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak sampai meja bergetar. Adapun Abu Jahil, ia berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti ikan kehabisan air. Lalu, ia jatuh pingsan di tempat. Saudaraku, berhati-hatilah dalam mengerjai orang lain. Kadangkala, lelucon yang kita buat justru menimpa diri kita sendiri dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Dan ingatlah, hidung yang terlalu jujur bisa lebih berbahaya daripada lidah yang terlalu tajam. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah atau mungkin mendung, siapa yang peduli dengan cuaca ketika ada rencana jahat sedang dirancang Baginda Raja berkumpul dengan para menterinya di ruang istana yang megah. Mereka duduk melingkar, berbisik-bisik seperti tikus yang sedang merencanakan cara mencuri keju dari dapur kucing. Nama itu sudah seperti duri dalam daging bagi sebagian besar penghuni istana. Terlalu cerdas, terlalu licik, terlalu menyebalkan. Salah satu menteri yang paling tua dan paling kesal mengangkat tangannya. Ampun, Paduka yang mulia, hamba rasa percuma saja kita menjebak Abu Nawas. Nanti malah Paduka sendiri yang kena sial. Baginda Raja mengerutkan dahi. Lalu, menurutmu, apa yang harus kulakukan? Sang menteri tua tersenyum tipis, seperti orang yang baru saja menemukan solusi sempurna. Usir saja dia dari Baghdad, Paduka, dan jangan pernah izinkan dia kembali. Titik. Baginda Raja menghela napas panjang. Bukankah dulu aku sudah pernah mengusirnya, tapi dengan kecerdikannya, dia berhasil kembali lagi, seperti kucing yang selalu pulang ke rumah. Itu karena Paduka memberikan syarat. Paduka, sahut menteri lain. Dulu Paduka bilang, boleh pulang asalkan tidak berjalan kaki, tidak merangkak, dan tidak mengendarai hewan. Syarat itulah yang justru dimanfaatkannya. Kali ini Paduka, jangan beri syarat apapun. Usir dia mentah-mentah, tanpa celah, tanpa kesempatan. Kita lihat apakah dia bisa lolos dari ini. Baginda Raja mengangguk perlahan, matanya berbinar. Ide yang bagus. Baiklah. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia berjalan santai, tapi hatinya sudah mulai mencium bau tidak enak. Biasanya kalau dipanggil tanpa alasan jelas, itu artinya ada jebakan. Setibanya di ruang takhta, Baginda Raja menatapnya dengan pandangan serius. Para menteri berdiri di kiri kanan. Wajah mereka seperti orang yang baru menang lotre. "Wahai Abu Nawas, kau tahu kenapa engkau dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja dengan nada berwibawa. Abu Nawas membungkuk sopan. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba sungguh tidak tahu." "Kau telah berbuat kesalahan, Abu Nawas." "Kesalahan?" Abu Nawas mengangkat alis. "Kesalahan apa, Paduka?" Baginda Raja menatapnya tajam. "Kau telah membuat para menteri istana dan sebagian rakyatku tidak suka kepadamu. Bahkan mereka sangat membencimu. Mereka menginginkan kau diusir dari kota Baghdad." Abu Nawas terdiam sejenak. "Lalu bagaimana dengan Paduka? Apakah Paduka akan membela mereka?" "Iya, tentu saja," jawab Baginda Raja tegas. "Mereka adalah menteri setiaku. Kalau aku tidak mengusirmu, mereka yang akan meninggalkan kota ini. Aku tak mungkin membiarkan hal itu terjadi." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Tapi, Paduka, kesalahan saya apa sehingga mereka menginginkan saya diusir dari kampung halaman sendiri?" Baginda Raja mengangkat tangan, seolah tidak mau mendengar lagi. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya, saat ini juga kau harus pergi, keluar dari kota Baghdad. Sekarang, apakah ada syarat tertentu, Paduka, supaya hamba bisa kembali?" tanya Abu Nawas hati-hati. "Tidak ada syarat-syaratan," bentak Baginda Raja. "Mulai detik ini,
Kau harus pergi dari kota ini dan tidak boleh kembali selamanya." Mendengar kata-kata itu, Abu Nawas terkejut. Matanya melebar sesaat. Ini pasti akal-akalan, pikirnya. Mereka sengaja ingin mengerjaiku tanpa memberi celah. Untuk beberapa saat, Abu Nawas terdiam. Kepalanya menunduk seolah sedang memikirkan nasibnya yang malang. Para menteri saling pandang penuh kemenangan. Baginda Raja tersenyum tipis, tapi kemudian Abu Nawas mengangkat kepalanya. Matanya berbinar. Senyumnya muncul perlahan. "Baiklah, Paduka yang mulia," katanya dengan nada tenang. "Meskipun hamba tidak tahu apa kesalahan hamba, tapi hamba mengaku bersalah." Baginda Raja mengangguk puas. "Bagus, kalau begitu." Namun, potong Abu Nawas cepat. Mengenai keinginan mereka untuk mengusir hamba dari kampung halaman, itu adalah keputusan yang keliru. Para menteri mulai resah. Baginda Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melangkah maju sedikit, tangannya di belakang punggung, seperti seorang guru yang sedang mengajar murid nakal. "Yang lebih dibenarkan, Paduka, adalah kalau saya yang mengusir mereka dari kota Baghdad, termasuk mengusir Paduka Raja." Seperti ada petir menyambar di tengah istana. Baginda Raja melotot. "Apa? Kau sudah gila, Abu Nawas. Berani sekali kau mengusir rajamu sendiri." Abu Nawas tersenyum tenang. "Ini hanya soal keadilan, Paduka." "Keadilan? Keadilan apa maksudmu?" bentak Baginda Raja. Wajahnya mulai memerah. Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya, seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sangat penting. "Begini, Paduka yang mulia, bukankah setiap orang yang hidup di atas bumi ini punya kewarganegaraan? Kalau saya pergi dari negeri Baghdad sendirian, lalu tinggal di daerah antah berantah, bagaimana mungkin saya bisa membangun sebuah negeri seorang diri?" Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan. "Saya tidak punya menteri untuk membantu saya menjalankan pemerintahan, tidak punya rakyat untuk membangun rumah, membuka ladang, atau memulai pertanian. Saya sendirian, Paduka. Ini sesuatu yang sungguh tidak masuk akal." Para menteri mulai saling pandang, bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi kalau Paduka dan para menteri yang pergi, beserta sebagian rakyat Paduka, kalian bisa dengan mudah membangun sebuah negeri yang baru. Ada raja, ada menteri, ada rakyat. Lengkap, ini baru yang namanya keadilan. Bukankah begitu, Paduka?" Seluruh ruangan terdiam. Baginda Raja membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Para menteri saling lirik, kebingungan total. Mereka tidak bisa membantah, karena logika Abu Nawas benar. Akhirnya, Baginda Raja menghela napas panjang. Ia menggeleng pelan, lalu tersenyum kecut. "Dasar kau Abu Nawas." Abu Nawas membungkuk sopan. "Terima kasih, Paduka. Hamba permisi pulang." Dan dengan langkah ringan ia keluar dari istana. Usaha untuk mengerjai Abu Nawas kembali gagal total. Saudaraku, keadilan itu bukan soal siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih berkuasa. Keadilan adalah soal logika yang tidak bisa dibantah. Dan kadangkala orang yang paling lemah sekalipun bisa mengalahkan raja dengan hanya satu pertanyaan yang tepat. Kisah selanjutnya. Konon kabarnya, dan kabar ini sudah tersebar dari ujung pasar sampai ke pinggir sungai, Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Bukan cantik biasa, saudaraku. Cantiknya seperti bulan purnama yang turun ke bumi, lalu memutuskan untuk tinggal di rumah sederhana milik Abu Nawas. Dahulu kala, sebelum menjadi istri Abu Nawas, perempuan ini adalah kembang desa, rebutan para pria. Setiap hari ada saja yang datang melamar dengan membawa hadiah. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa emas, ada juga yang bawa puisi yang isinya, ya begitulah, tidak perlu dibahas. Tapi akhirnya, siapa yang dipilih? Abu Nawas. Kenapa? Entahlah, mungkin karena Abu Nawas pintar berbicara. Atau mungkin sang istri menyadari bahwa hidup bersama orang cerdas itu lebih menyenangkan daripada hidup bersama orang kaya yang otaknya kosong melompong. Namun,
Meskipun sudah resmi menjadi istri Abu Nawas, para pria di kampung itu masih saja tidak kapok. Mereka tetap menggoda, merayu, bahkan ada yang nekat mengirim surat cinta secara diam-diam. Tentu saja Abu Nawas tidak tinggal diam. Satu persatu ia kerjai dengan cara yang kreatif, hingga akhirnya mereka kapok dan tidak berani lagi mendekati istrinya. Namun, cerita belum selesai, saudaraku. Pada suatu hari, datanglah ke kota Baghdad seorang saudagar kaya raya dari negeri seberang. Namanya terkenal, hartanya melimpah, tapi sayangnya matanya keranjang. Saudagar ini punya kebiasaan buruk. Setiap kali melihat perempuan cantik, ia langsung berusaha memilikinya. Entah dengan cara merayu, membeli, atau bahkan menawar seperti membeli karpet di pasar. Suatu sore, tanpa sengaja, ia melihat seorang perempuan cantik sedang berjalan pulang dari pasar. Langkahnya anggun, wajahnya berseri, senyumnya, jangan ditanya. Si saudagar langsung terpesona. Matanya membulat, jantungnya berdegup kencang, seperti orang yang baru saja menemukan harta karun. Wanita itu harus jadi milikku, gumamnya dalam hati. Ia segera bertanya kepada warga setempat, "Hai, siapa perempuan cantik yang baru lewat tadi?" "Oh itu istri Abu Nawas," jawab seorang warga sambil tersenyum geli, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Abu Nawas? Siapa itu?" tanya si saudagar. "Ya, orang yang sebaiknya tidak kau ganggu," jawab warga itu sambil berlalu. Tapi si saudagar tidak peduli. Ia langsung melangkahkan kaki menuju rumah Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Setibanya di sana, ia melihat seorang pria sedang duduk santai di depan rumah. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, tangannya sibuk memainkan batu kerikil. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar dengan nada agak meremehkan. Abu Nawas menoleh. "Iya, siapa kamu?" "Aku adalah saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya sambil memamerkan cincin emas di jarinya. "Oh," sahut Abu Nawas datar. "Dari mana kau tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" Si saudagar tersenyum lebar, seperti orang yang yakin tawarannya tidak akan ditolak. "Begini, Abu Nawas, aku melihat kehidupanmu cukup susah. Rumahmu kecil, jelek pula. Jadi aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi lebih kaya." Abu Nawas mengangkat alis. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" Si saudagar mendekat, menurunkan suaranya seolah sedang menawarkan rahasia besar. "Istrimu kan cantik. Kalau kau bersedia, ceraikan dia. Lalu aku yang akan menikahinya. Jangan khawatir. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu emas seberat-berat badan istrimu. Bagaimana?" Abu Nawas terdiam. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Dalam hatinya, ia ingin langsung berdiri dan menampar muka si saudagar sampai berputar 3 kali. Tapi, ia menahan diri. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Gumamnya, seolah sedang berpikir keras. Si saudagar tersenyum puas. "Bagaimana Abu Nawas? Kau masih bingung ya? Baiklah, bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu? 2 kali lipat loh." Mendengar itu, Abu Nawas langsung tersenyum. Tapi bukan senyum senang. Ini senyum licik. Ia sudah tahu harus berbuat apa. "Oh, aku sih setuju-setuju saja," kata Abu Nawas santai. Mata si saudagar langsung berbinar. "Benarkah? Wah, kau orang bijak Abu Nawas. Lalu kapan bisa kita urus?" "Tapi tunggu dulu," potong Abu Nawas sambil mengangkat tangan. "Tunggu? Tunggu sampai kapan?" tanya si saudagar mulai tidak sabar. Abu Nawas menatapnya dengan serius. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kuintal. Si saudagar mengernyit. "Hah? 1 kuintal? Untuk apa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ya, supaya aku bisa mendapatkan 2 kuintal emas dari kamu. Lumayan kan?" Wajah si saudagar langsung berubah. Dari penuh harap menjadi murung.
Dari murung menjadi kesal. Itu sih percuma, rutuknya sambil menghentak kaki. Mana mungkin aku mau punya istri berbadan besar seperti gajah betina. Ia langsung berbalik dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas dengan langkah terburu-buru, seperti orang yang baru saja menyadari ia hampir tertipu. Sementara itu, Abu Nawas, ia duduk kembali di depan rumahnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar hingga terdengar sampai ke ujung gang. "Dasar saudagar mata keranjang," teriaknya sambil menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Saudaraku, tidak semua yang berharga bisa dibeli dengan emas. Ada hal-hal dalam hidup ini yang jauh lebih mahal daripada harta, seperti kehormatan, cinta sejati, dan berat badan istri yang pas-pasan, supaya tidak perlu menunggu lama jadi 1 kuintal. Kisah selanjutnya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang rumit, yang pelik, yang membuat kepala pusing 7 keliling telah tersebar ke seluruh penjuru Baghdad. Namanya dibicarakan di pasar, di kedai kopi, di tempat cucian, bahkan di istana sekalipun. Yang menarik, saudaraku, bukanlah caranya yang lazim atau biasa-biasa saja. Oh tidak, justru caranya yang unik, nyeleneh, dan kadang bikin geleng-geleng kepala itulah yang membuat semua orang kagum. Tapi anehnya, setiap keputusan yang ia buat selalu adil. Tidak ada yang dirugikan. Semua pihak pulang dengan hati puas, atau setidaknya tidak marah-marah. Dan cara inilah yang membuat Abu Nawas semakin dicintai oleh banyak orang. Bahkan para menteri istana yang biasanya sibuk dengan urusan politik dan intrik kekuasaan pun tak henti-hentinya memuji kecerdasan Abu Nawas. Setiap kali mereka berkumpul, nama Abu Nawas selalu muncul dalam percakapan. Abu Nawas ini luar biasa. Dia bisa memecahkan masalah yang bahkan kita tidak bisa pikirkan solusinya. Cerdas, tapi juga lucu. Kala itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid belum pernah bertemu dengan Abu Nawas. Tapi namanya sudah seperti lagu yang terus terngiang di telinga. Setiap kali para menterinya berbincang-bincang, nama itu muncul lagi, dan lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, sang raja merasa penasaran. Memangnya secerdik apa sih Abu Nawas ini? Gumamnya dalam hati. Suatu hari, ketika sedang duduk bersama para menterinya, sang raja akhirnya bertanya, "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" Hampir seluruh menteri yang ada di ruangan itu langsung berdiri, seperti murid yang tahu jawaban ujian dan ingin menjawab duluan. Sang raja tersenyum. "Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya?" Salah satu menteri maju. "Saya tahu, Paduka." "Baiklah," kata sang raja sambil berdiri. "Sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit menyiapkan kuda." Tidak lama kemudian, rombongan kerajaan berangkat. Kuda-kuda berbaris rapi, bendera berkibar, suara langkah prajurit menggema. Begitu mereka memasuki kota tempat Abu Nawas tinggal, suasana langsung heboh. Penduduk berduyun-duyun keluar rumah. Ada yang berlari, ada yang berteriak, ada juga yang naik ke atap hanya untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Raja datang! Raja datang!" Wah, megah sekali rombongannya. Sementara itu, Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah sambil mengupas kacang tiba-tiba didatangi tetangganya. Abu Nawas, raja dan rombongan istana sudah memasuki gerbang kota. Katanya mau ke rumahmu. Abu Nawas terkejut. "Raja, mau ke rumahku? Ada maksud apa ya?" Ia langsung berdiri, lalu berpikir, "Sebentar. Kalau raja datang, aku harus menyambutnya dengan cara yang istimewa." Lalu, dengan cepat, ia mengambil handuk mandi biasa, dan melilitkannya di kepalanya layaknya sorban. "Sempurna," katanya sambil tersenyum puas. Ia keluar rumah dan berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang lain yang juga sedang menunggu rombongan kerajaan. Ketika rombongan kerajaan melintas, semua mata tertuju pada mereka. Tapi mata sang raja justru tertuju pada seorang pria dengan sorban handuk. Baginda Raja hampir tidak bisa menahan tawa.
Siapa itu? Kok pakai handuk di kepala? Ia memerintahkan prajuritnya. Bawa orang itu ke hadapanku. Prajurit segera menghampiri Abu Nawas dan membawanya ke hadapan sang raja. Siapa kamu? Tanya sang raja sambil menahan senyum. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan, Paduka, itu dia. Dia Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, ia menjawab dengan tenang. Saya ini, Dewa Bumi, Paduka yang mulia. Sang raja tertawa. Dewa Bumi? Baiklah kalau begitu. Kalau kamu Dewa Bumi, pasti kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau tidak bisa, kamu akan dihukum pancung. Abu Nawas tersenyum tipis. Paduka, sepertinya Baginda tidak memahami tugas saya. Saya ini Dewa Bumi, bukan Dewa Langit. Urusan saya adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah. Sedangkan mata, itu urusan Dewa Langit, karena itu termasuk bagian pusar ke atas. Sang raja terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Sejak hari itu, Abu Nawas sering dipanggil ke istana. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menghibur sang raja. Mereka menjalin keakraban. Sang raja menikmati kecerdasan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia menikmati tantangan-tantangan gila yang diberikan sang raja. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di istana, sang raja memberikan tantangan lagi. Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu harus membagi 5 butir telur untuk kita bertiga, aku, kamu, dan permaisuriku dengan adil. Tapi telur tidak boleh dipecah. Permaisuri datang membawa 5 butir telur dan meletakkannya di meja. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil ke-5 telur itu. Paduka yang mulia, katanya sambil membagi telur. Ini sebutir untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Sang raja mengernyit. 2 butir? Apa maksudmu? Abu Nawas melanjutkan. Dan ini sebutir untuk saya, sebab saya juga sudah mempunyai 2 butir. Ia lalu meletakkan 3 butir di depan sang permaisuri. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab beliau tidak punya sebutir pun di bawahnya. Sang raja terdiam, masih bingung. Tapi begitu ia menyadari maksudnya, ia tertawa terbahak-bahak. Sang permaisuri ikut tertawa sambil menutup mulut dengan tangan. Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur. Saudaraku, kecerdasan itu bukan hanya soal logika. Kadangkala, ia juga soal keberanian untuk melihat sesuatu dari sudut yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Dan kalau kamu cukup berani dan sedikit nakal, kamu bisa mengubah tantangan menjadi tawa. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, di zaman dahulu kala, ketika langit masih sering berbicara kepada bumi melalui wahyu dan mukjizat, hiduplah seorang nabi mulia bernama Isa alaihi salam. Beliau diutus Allah untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa. Di antara pengikut beliau ada 12 orang yang sangat istimewa. Mereka disebut kaum Hawariyun, para pengikut setia yang selalu mendampingi Nabi Isa dalam setiap langkahnya, dalam setiap dakwahnya, dalam setiap ujiannya. Suatu ketika, turunlah wahyu kepada Nabi Isa. Allah memerintahkan beliau untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari penuh. Tanpa ragu, Nabi Isa menyampaikan perintah tersebut kepada para pengikut setianya. Wahai saudaraku, kita diperintahkan untuk berpuasa selama 30 hari, kata Nabi Isa dengan lembut, dan mereka pun menerimanya dengan penuh ketaatan. 30 hari lamanya, mereka menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu demi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun, ketika puasa mereka sampai pada ujung bulan, ketika hari-hari berat itu hampir usai, tiba-tiba para Hawariyun mengajukan permintaan yang tidak biasa. Wahai Nabiullah, kata salah satu dari mereka, kami telah berpuasa 30 hari, kami telah menahan lapar dan dahaga. Kami ingin hadiah. Nabi Isa mendengarkan dengan penuh perhatian. Hadiah? Hadiah apa yang kalian inginkan?
Mereka saling pandang, lalu dengan suara penuh harap berkata, "Kami ingin hidangan yang diturunkan dari langit. Kami ingin berbuka puasa dengan hidangan yang datang langsung dari Allah." Mendengar itu, Nabi Isa terdiam, hatinya resah. Bukan karena permintaan mereka salah, tetapi karena beliau khawatir. Beliau teringat umat-umat terdahulu yang meminta mukjizat besar dari Allah, namun setelah melihatnya, mereka justru kembali kafir. "Bukankah kalian sudah melihat banyak mukjizat?" tanya Nabi Isa lembut. "Bukankah kalian sudah menyaksikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan? Mengapa kalian masih meminta lagi?" Tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus membujuk, "Wahai Nabiullah, kami tidak meminta ini tanpa alasan. Kami ingin memakannya agar hati kami tentram, agar iman kami semakin kuat, agar kami tahu bahwa apa yang engkau sampaikan adalah benar, dan agar kami menjadi saksi atas kebesaran Allah." Permintaan mereka begitu keras, begitu penuh harap. Dan Nabi Isa yang penuh kasih sayang akhirnya tidak sanggup menolak. Beliau menengadahkan kedua tangannya ke langit. Matanya menatap jauh, menembus awan, menembus cahaya, hingga sampai kepada Sang Pencipta. Lalu, dengan suara yang penuh khusyuk, beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit. Jadikanlah hari turunnya hidangan itu sebagai hari raya bagi kami, bagi yang ada di sini, dan bagi yang datang sesudah kami. Jadikanlah itu sebagai tanda kekuasaan-Mu. Berilah kami rezeki-Mu ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Doa itu mengalir dengan penuh ketulusan, dan Allah mengabulkannya. Dari langit turunlah firman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Namun ingatlah, barang siapa yang kafir setelah melihat hidangan ini, maka aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada siapapun di antara umat manusia." Tidak lama kemudian, pintu langit terbuka. Semua mata tertuju ke atas. Langit yang tadinya biru cerah tiba-tiba berubah. Awan bergerak membentuk koridor. Cahaya terang memancar. Dan dari sana, turunlah sebuah meja. Meja yang megah, diapit oleh dua awan putih bersih, perlahan turun menuju bumi. Di atasnya terbentang kain penutup yang indah. Para Hawariyun terpana. Mata mereka membulat. Mulut mereka terbuka lebar. Sebagian gemetar, sebagian lainnya menangis haru. Sementara Nabi Isa, beliau terus berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hidangan ini rahmat, bukan azab." Meja itu akhirnya sampai di hadapan Nabi Isa. Beliau melangkah maju, lalu dengan lembut membuka kain penutupnya sambil berkata, "Bismillah, dengan nama Allah, sebaik-baik pemberi rezeki." Dan ketika kain itu terbuka, subhanallah, di atas meja itu terhidang berbagai makanan yang luar biasa. Roti hangat yang lembut, ikan segar yang harum, delima merah yang berkilau, dan berbagai buah-buahan surga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aromanya, jangan ditanya, seperti taman Firdaus yang dibawa turun ke bumi. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Isa segera bersujud, dan para Hawariyun mengikutinya satu persatu dengan hati penuh khusyuk. Namun ketika mereka bangkit dan hendak makan, tiba-tiba salah satu dari mereka bertanya dengan ragu, "Wahai Nabiullah, apakah ini benar-benar makanan dari surga atau hanya makanan dunia biasa?" Nabi Isa menghela napas panjang. Dengan sabar, beliau menjawab, "Bukankah Allah telah melarang kalian bertanya seperti ini? Tentu saja hidangan ini dari Allah. Allah Maha Berkuasa. Cukup." Dia mengatakan, "Kun, jadilah." Maka jadilah hidangan ini. Ini adalah tanda dari Allah, sekaligus peringatan bagi manusia agar tetap beriman. Tapi anehnya, meskipun sudah dijawab, mereka tetap tidak langsung makan. "Kami tidak akan makan sebelum engkau yang memakannya terlebih dahulu," kata mereka. Nabi Isa menatap mereka dengan pandangan lembut namun penuh kekecewaan. "Bukankah kalian yang meminta ini sejak awal?" tanyanya pelan, tapi mereka tetap diam. Tidak ada yang berani menyentuh hidangan itu.
Maka Nabi Isa pun memanggil mereka yang lain. Datanglah ke sini wahai para fakir miskin, wahai orang-orang yang sakit, kalian yang berhak makan pertama kali. Orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang cacat, dan orang-orang sekarat. Mereka datang dengan langkah gontai, dengan harapan tipis. Mereka duduk, mereka makan. Dan keajaiban terjadi. Yang sakit sembuh, yang cacat normal kembali, yang sekarat sehat bugar seperti anak muda. Melihat itu, para Hawariyun menyesal. Mereka menyesal karena tidak langsung makan. Mereka menyesal karena ragu-ragu. Dan keajaiban itu tidak berhenti. Ribuan orang datang, ribuan orang makan. Tapi hidangan itu tidak pernah habis. Setiap orang yang memakannya mendapatkan kebaikan berlimpah. Hatinya tentram, tubuhnya sehat, imannya bertambah kuat. Kisah ini, saudaraku, tercatat dalam surah Al-Maidah ayat 110 hingga 120. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Salman Al-Farisi. Saudaraku, mukjizat bukan hanya tentang melihat keajaiban. Mukjizat adalah tentang keimanan yang tidak goyah, tentang rasa syukur yang tulus, dan tentang keberanian untuk percaya tanpa ragu. Karena kadang kala orang yang meminta tanda paling besar justru yang paling ragu untuk mempercayainya. Wallahu a'lam bisyawab. Kisah selanjutnya. Kisah ini, saudaraku, masih berlanjut tentang 12 pengikut setia Nabi Isa alaihi salam para Hawariyun yang pernah menyaksikan mukjizat besar, hidangan dari langit, dan berbagai keajaiban lainnya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Isa masih hidup hingga hari ini. Beliau diangkat ke langit oleh Allah dan kelak di akhir zaman akan turun kembali untuk membunuh Dajjal, si pembawa fitnah besar. Tapi tahukah kalian, saudaraku, bahwa ternyata bukan hanya Nabi Isa saja yang masih hidup. Ada salah satu pengikutnya, salah satu dari 12 Hawariyun itu yang juga masih hidup hingga saat ini. Hidupnya dipanjangkan oleh Allah sebagai saksi atas zaman, sebagai penjaga doa, dan sebagai penunggu kedatangan kembali sang guru tercinta. Dan pertemuan dengan sosok ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu waktu, wilayah Qadisiyah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah komando sahabat agung Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemenangan demi kemenangan terus diraih. Islam tersebar luas dan wilayah-wilayah baru terus ditaklukkan dengan penuh hikmat dan keadilan. Suatu hari, Khalifah Umar memerintahkan Sa'ad untuk mengirimkan salah satu komandan terbaiknya, seorang sahabat bernama Nadlah bin Muawiyah, untuk menaklukkan daerah Hulwan, sebuah wilayah di Persia yang masih bertahan. Dengan kekuatan 300 pasukan berkuda, Nadlah berangkat. Mereka mengepung kota Hulwan. Setelah beberapa waktu, pasukan Hulwan akhirnya menyerah dan menyatakan takluk. Misi selesai. Kemenangan diraih. Nadlah dan pasukannya pun memutuskan untuk kembali ke Qadisiyah. Di tengah perjalanan pulang, masuklah waktu sholat. Mereka beristirahat di sebuah dataran luas di kaki pegunungan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Langit sore mulai memerah. Suasana tenang dan damai. Nadlah sebagai pemimpin bersiap mengumandangkan azan. Ia berdiri tegak, menghadap kiblat, lalu mulai melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba, dari arah pegunungan, terdengar suara misterius menjawab dengan keras dan jelas, "Wahai Nadlah, engkau telah mengagungkan zat yang maha besar." Nadlah terkejut, tapi ia melanjutkan, "Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah." Suara itu menjawab lagi, "Wahai Nadlah, itulah kalimat ikhlas." Nadlah gemetar, tapi tetap melanjutkan, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara itu kembali menjawab, "Wahai Nadlah, dialah orang yang diberitahukan oleh Nabi Isa kepada kami." Nadlah menelan ludah, lalu melanjutkan, "Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah." Suara itu menjawab,
Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya dengan istiqamah. Nadlah melanjutkan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Suara itu menjawab lagi, sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad. Itulah jaminan bagi umat Muhammad. Dan akhirnya Nadlah mengakhiri azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Suara itu menjawab untuk terakhir kalinya, wahai Nadlah, kamu benar-benar ikhlas. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Setelah azan selesai, semua pasukan terdiam. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Ketakutan bercampur kagum. Suara itu begitu keras, menggema di seluruh dataran, namun penuh kehangatan dan kebenaran. Nadlah sebagai pemimpin akhirnya memberanikan diri berteriak lantang, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat? Apakah engkau jin? Atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah wujudmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Khalifah Umar bin Khattab. Angin berhembus, dan tiba-tiba dari balik batu besar di lereng gunung muncul seorang lelaki yang sangat tua. Rambutnya putih panjang, jenggotnya putih lebat, pakaiannya sangat sederhana, terbuat dari bulu binatang, seperti pakaian para zahid di zaman dahulu. Tapi anehnya, meski ia terlihat sangat tua, tubuhnya tegap dan kuat. Tidak ada tanda-tanda kelemahan. Langkahnya mantap, matanya jernih. Ia mengangkat tangannya, lalu berkata dengan lembut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadlah dan seluruh pasukannya menjawab serentak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau, wahai hamba Allah? Tanya Nadlah dengan penuh rasa hormat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, Aku adalah Zarnab bin Barola, murid, sahabat, dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa alaihi salam. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan oleh Nabi Isa agar dipanjangkan umurku, hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi. Nadlah dan seluruh pasukannya terperangah. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Sebagian dari mereka gemetar, sebagian lainnya menangis haru. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad dan juga tidak bisa bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepada mereka berdua. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Nadlah dengan pandangan yang dalam. Dan sampaikanlah ucapanku ini kepada Khalifah Umar. Wahai Umar, bekerjalah dengan keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah juga kepada umat Muhammad, jika nanti terjadi peristiwa-peristiwa besar di antara mereka, fitnah perpecahan peperangan, hendaklah mereka lari, hendaklah mereka menghindari sejauh-jauhnya, jangan sampai mereka terjatuh ke dalam hal-hal itu. Setelah berkata demikian, ia tersenyum lembut, lalu menghilang, seperti angin yang tiba-tiba lenyap, seperti bayangan yang hilang ditelan cahaya. Nadlah dan pasukannya terdiam lama. Tidak ada yang berbicara, hanya angin yang berbisik pelan di antara bebatuan. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan menuju Qadisiyah. Sesampainya di sana, Nadlah segera melaporkan peristiwa luar biasa itu kepada komandannya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar cerita itu, Sa'ad tertegun, matanya berbinar, hatinya bergejolak. Aku ingin bertemu dengannya, katanya. Maka berangkatlah Sa'ad ke gunung itu. Ia berkemah di sana selama 40 hari lamanya. Setiap hari ia mengumandangkan azan. Setiap hari ia sholat. Setiap hari ia berdoa. Tapi murid Nabi Isa itu tidak pernah muncul lagi. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dipaksakan. Ada pertemuan yang ditakdirkan hanya untuk orang tertentu, pada waktu tertentu, dengan hikmah tertentu.
Dan kadangkala tidak bertemu pun adalah sebuah pelajaran bahwa kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan tidak selalu dibalas dengan apa yang kita inginkan, tapi dibalas dengan apa yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bisyawab. Kisah selanjutnya. Para sahabat sering bercerita, saudaraku, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. Bayangkan saja ketika pasukan Muslim mengepung benteng Khaybar, tempat orang-orang Yahudi berkubu, Sayyidina Ali sanggup mendobrak gerbang besi berat itu hanya dengan satu tangan. 1,5 gerbang diangkatnya seperti mengangkat selembar kain. Dalam latihan bertanding pun, ia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus tanpa kesulitan. Berarti tenaganya bak singa gurun, kelincahannya seperti elang terbang. Maka tak heran jika para sahabat terus memuji kehebatannya. Tidak ada yang bisa menandingi Ali, kata mereka kagum. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajarkan kerendahan hati melihat bahwa pujian-pujian itu bisa membuat Ali terlena. Maka pada suatu hari beliau berkata dengan lembut, "Wahai Ali, pergilah ke belakang bukit sana. Kau akan bertemu seseorang yang bisa mengalahkanmu." Sayyidina Ali terkejut, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada keraguan. Ia segera menuju bukit yang dimaksud. Setibanya di sana, ia melihat seseorang berdiri dengan tenang. Wajahnya tertutup cadar hitam, hanya kedua matanya yang terlihat, tajam, penuh wibawa. Orang itu memberi isyarat, "Mari bertanding." Tanpa banyak bicara, pertarungan pun dimulai. Tapi anehnya, hanya dengan 2-3 gerakan saja, Sayyidina Ali sudah terjatuh. Ia kalah, mudah sekali. "Sekali lagi," serunya. Mereka bertanding lagi. Dan lagi-lagi, Sayyidina Ali kalah dalam waktu singkat. Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, Sayyidina Ali mengangkat tangannya. "Aku kalah. Siapa kau sebenarnya?" Orang itu perlahan membuka cadarnya, dan di baliknya terlihat wajah yang sangat ia kenal, wajah yang penuh cahaya, yang selalu ia hormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali langsung menunduk, hatinya bergetar. Ia mengerti sekarang, ini bukan soal kekuatan fisik, ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Rasulullah tersenyum lembut. "Jangan pernah terlena dengan pujian, wahai Ali, karena di atas yang kuat ada yang lebih kuat, dan di atas segalanya hanya Allah yang maha kuat." Dan yang paling mulia dari pelajaran ini adalah Rasulullah tidak mempermalukan Ali di depan para sahabat. Beliau mendidiknya dengan cara yang penuh hikmah dan kasih sayang. Wallahu a'lam bisyawab. Pada suatu hari, seorang waliullah bernama Zunnun al-Mishri sedang duduk santai di tepi anak sungai. Ia sedang berzikir, menikmati keindahan ciptaan Allah. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Di seberang sungai, ada seekor kalajengking besar berjalan pelan. Lalu muncul seekor katak mendekat. Dengan tenang, kalajengking itu naik ke punggung katak. Dan katak itu pun berenang menyeberangi sungai. "Subhanallah," gumam Zunnun, "pasti ada sesuatu. Aku harus mengikuti mereka." Ia berdiri dan berjalan mengikuti kedua hewan itu dari kejauhan. Setelah beberapa saat, katak dan kalajengking berhenti. Di depan mereka tergeletak seorang lelaki muda yang mabuk. Tubuhnya tidak sadarkan diri. Bau arak tercium di sekitarnya. Dan dari semak-semak muncul seekor ular berbisa yang merayap pelan menuju lelaki itu. Ular itu naik ke tubuhnya, mencari jalan masuk, mungkin melalui telinga atau hidung. Zunnun tertegun. Ia hendak berlari menolong, tapi kalajengking itu sudah bergerak lebih dulu. Dengan cepat, kalajengking melompat dan menghadang ular. Keduanya bertarung singkat. Kalajengking menyengat ular dengan racunnya. Ular terjatuh dan mati. Setelah itu, kalajengking kembali ke punggung katak, dan katak itu berenang kembali ke seberang sungai seperti tidak terjadi apa-apa.
Zunnun terdiam lama. Air matanya mengalir. Ya Allah, Engkau menolong hamba-Mu yang bahkan sedang bermaksiat dengan cara yang tidak pernah kami duga. Ia menghampiri lelaki mabuk itu dan membangunkannya pelan. Wahai anak muda, katanya lembut, lihatlah bagaimana Allah menyelamatkanmu. Kalajengking itu datang untuk membunuh ular yang ingin menggigitmu. Lelaki itu terbangun, matanya membulat. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu ia menangis. Ya Allah, kasih sayang-Mu sungguh luar biasa. Kepada hamba-Mu yang mendurhakai-Mu saja, Engkau sudi menolongnya dari bahaya kematian. Apalagi kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang taat kepadamu. Sejak saat itu, ia bertaubat. Ia meninggalkan kota dan menetap di desa terpencil, tidak pernah kembali untuk selama-lamanya. Kisah ini terdapat dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wallahu a'lam bisyawab. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja zalim bernama Darian. Ia adalah raja penyembah berhala yang sangat kejam dan diktator. Seluruh rakyatnya hidup dalam ketakutan. Siapa yang berani menentangnya akan dibunuh tanpa ampun. Suatu hari, sang raja membangun istana megah. Di dalamnya, ia menempatkan sebuah berhala besar yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala itu diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana, ia membuat kubangan besar berisi api yang berkobar-kobar. Lalu ia memanggil seluruh rakyatnya. Satu persatu, mereka disuruh masuk ke istana untuk menyembah berhala. Siapa yang menolak akan dilempar ke dalam api. Melihat kezaliman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi bernama Jirjis alaihissalam untuk menolong kaum tersebut dan menyadarkan sang raja. Nabi Jirjis menghadap sang raja dan berkata tegas, "Wahai raja, mengapa engkau menyembah berhala? Ia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian menjawab sombong, "Wahai Jirjis, sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan besar dan harta berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang kamu dapatkan dari Tuhanmu? Tidak ada kemewahan, tidak ada kenikmatan." Nabi Jirjis menjawab tenang, "Sesungguhnya nikmat dunia akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Terjadilah diskusi panjang. Sang raja kalah dalam berargumentasi dan menjadi murka. Ia memerintahkan prajuritnya menangkap Nabi Jirjis. Lalu ia menyiksanya dengan cara yang paling sadis. Tubuhnya disiram air mendidih hingga meleleh. Tubuhnya disisir dengan sisir besi hingga hanya tersisa tulang. 6 paku besi ditancapkan ke tangan, kaki, kepala, dan dadanya. Ia dilempar ke dalam kuali berisi air mendidih. Setiap kali Nabi Jirjis mati, Allah menghidupkannya kembali. Tubuhnya kembali utuh, tidak ada luka, tidak ada bekas darah. Dan setiap kali hidup kembali, Nabi Jirjis menyeru dengan suara keras, "Hai kafir, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah." Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis hingga 70 kali. Ada yang meriwayatkan 100 kali. Namun Allah terus menghidupkannya kembali. Akhirnya, sang raja lelah. Ia berkata, "Wahai Jirjis, saya ada permintaan. Kalau engkau menuruti permintaanku, aku akan menuruti semua perintahmu." "Apa permintaanmu?" tanya Nabi Jirjis. "Bersujudlah kepada berhalaku sekali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, bahkan akan menyembah Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam. Sang raja mengira itu tanda setuju. Malam itu, Nabi Jirjis menginap di rumah raja. Ia membaca kitab Zabur dengan suara yang merdu. Suaranya terdengar oleh istri sang raja dan hatinya tersentuh. Ia menangis semalaman, lalu bertaubat dan memeluk ajaran Nabi Jirjis tanpa sepengetahuan suaminya. Keesokan harinya, sang raja mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhala. Tapi Nabi Jirjis tidak mau bersujud. Sang raja murka. Ia memasukkan Nabi Jirjis ke dalam gubuk tua
bersama seorang wanita tua dan anak kecil yang buta, tuli, dan bisu. Tidak ada yang boleh memberi makan. Di dalam gubuk itu, Nabi Jirjis berdoa. Sebuah batang kayu tumbuh daun dan berbuah dengan berbagai buah. Wanita tua itu beriman. Ia meminta Nabi Jirjis mendoakan anaknya. Setelah didoakan, anak itu sembuh total. Lalu Nabi Jirjis memerintahkan anak itu pergi ke tempat berhala dan mengatakan, "Jirjis memanggilmu." Dengan kuasa Allah, 70 berhala berjalan menuju Nabi Jirjis, berjalan terbalik dengan kepala di bawah. Istri raja melihat ini dan berteriak di istana, "Wahai rakyat, kasihanilah diri kalian, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja murka dan membunuh istrinya. Nabi Jirjis bermunajat, "Ya Allah, sudah 70 tahun aku merasakan gangguan orang-orang kafir. Tidak tersisa lagi kemampuanku. Berikanlah kepadaku rezeki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian, prajurit datang dan menghunuskan pedang. Nabi Jirjis wafat dalam keadaan syahid. Setelah itu, ribuan bola api turun dari langit, membakar istana Raja Darian hingga tidak tersisa sedikit pun. Raja dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bisyawab. Saudaraku, 3 kisah ini mengajarkan kita: 1. Kerendahan hati di tengah kekuatan. 2. Kasih sayang Allah yang tak terduga, bahkan kepada yang bermaksiat. 3. Kesabaran dan keteguhan dalam kebenaran meski dunia menentang. Semoga kita semua menjadi hamba yang dicintainya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.